Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam Special Report. Dan saat lagi kita akan menyaksikan acara sidang tahunan MPR dan sekaligus pidato kenegaraan dari Presiden Joko Widodo langsung dari gedung DPR MPR RI, Senayan, Jakarta. Selamat menyaksikan. Yang kami muliakan, situasi dunia saat ini masih diliputi oleh ketegangan akibat perang Rusia-Ukraina yang hingga hari ini belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Perdamaian masih menjadi konsep yang menggantung di awan-awan. Keberpihakan entitas global kepada masing-masing pihak dengan berlatar belakang masing-masing tidak menafikan fakta bahwa perang, apapun alasannya, hanya akan menyisakan trauma dan bekas luka. Krisis Ukraina telah menunjukkan secara gamblang kepada dunia bagaimana cara pandang para pemimpin dunia di tengah peta kekuatan global yang multipolar, yang seringkali mementingkan motif politik dan ekonomi dibandingkan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Di tengah-tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo telah berulang kali berupaya memberikan solusi perdamaian permanen dengan mendorong gencatan senjata dan diplomasi di meja perundingan. Namun inisiatif ini agaknya masih membutuhkan waktu untuk diterima oleh para pihak yang berkonflik. Situasi perang Rusia-Ukraina mengisyaratkan bahwa pertahanan dan keamanan negara haruslah dimaknai sebagai sebuah konsep yang holistik dan multidimensional. Pertama, Indonesia sebagai negara berdaulat perlu memiliki kemampuan militer yang tangguh dan profesional yang didukung oleh semangat kerjasama segenap elemen bangsa. Sebagaimana mandat Panglima Besar Jenderal Sudirman, bahwa tentara kita adalah tentara rakyat yang akan kuat bila hidup dan bergotong royong bersama rakyat. Kedua, pertahanan dan keamanan negara juga meliputi dimensi ekonomi. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya, Indonesia harus membangun ketahanan dan kemandirian ekonomi yang ditopang oleh kedaulatan pangan, energi, dan industri. Yang ketiga, sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia perlu lebih meningkatkan peran politik luar negeri yang bebas aktif, bergaul erat dengan semua negara bangsa, tanpa perlu berpihak pada salah satunya. Kita menyadari bahwa dalam 20 tahun terakhir, dinamika geopolitik dunia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Di tingkat kompetisi global terjadi pergeseran keseimbangan kekuatan di arena geopolitik dan perluasan pengaruh ekonomi dan militer beberapa negara. Di tingkat kompetisi regional pada berbagai wilayah geopolitik, terjadi peningkatan kompetisi antar negara untuk saling mempengaruhi dan mengamankan minat mereka sendiri yang mencerminkan persaingan politik dan ekonomi yang sangat kompleks. Di sisi lain, aliansi dan kemitraan geopolitik juga telah mengalami perubahan. Beberapa negara telah memperkuat hubungan mereka melalui aliansi yang telah mapan. Sementara itu, dengan meningkatnya ketegangan dan pergeseran kepentingan strategis, beberapa negara mengubah orientasi kebijakan luar negeri mereka dan mencari kemitraan baru. Di tengah-tengah globalisasi dan kemajuan teknologi, rivalitas geoekonomi menjadi sangat penting. Persaingan perdagangan, akses sumber daya alam, investasi asing langsung, dan kegantungan ekonomi antar negara-negara menjadi faktor penting dalam dinamika geopolitik. Perkembangan teknologi komunikasi dan transformasi digital telah memungkinkan interaksi yang lebih intensif antar negara, baik dalam arena politik, ekonomi, maupun sosial. Teknologi juga memberikan latar belakang baru untuk konflik dan persaingan. Perubahan dalam dinamika geopolitik ini juga disertai dengan lompatan teknologi yang sangat signifikan, antara lain teknologi komunikasi dan konvergensi, internet dan digitalisasi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan implementasi Internet of Things.
Selain hal-hal di atas, dalam 20 tahun terakhir juga telah terjadi peningkatan yang signifikan kecanggihan teknologi keamanan dan teknologi militer, serta kemajuan perkembangan perang cyber atau cyber warfare yang memberikan keunggulan taktis dalam pertempuran. Untuk itu, selain urgensi proses transformasi pertahanan Indonesia yang bersifat konvensif, juga perlu diantisipasi berbagai dinamika geopolitik dan lompatan teknologi yang signifikan. Suka atau tidak suka, kita harus menata ulang kerangka kerja pertahanan Indonesia di dalam konstitusi kita dengan menata kembali haluan negara untuk memastikan Indonesia memiliki kerangka kerja konstitusional yang mampu menangkap kebutuhan zaman. Kita juga menyadari bahwa Indonesia saat ini tengah menghadapi ancaman keamanan non-tradisional seperti terorisme, perubahan iklim, dan perang cyber yang telah menjadi fokus utama dalam dinamika geopolitik. Komunitas internasional bekerjasama dalam menciptakan kerangka kerja dan mekanisme internasional untuk mengatasi ancaman ini secara efektif. Di dalam negeri saat ini kita masih dihadapkan pada persoalan resistensi kelompok kriminal bersenjata di Papua. Penyelesaian persoalan KKB ini harus dilakukan secara konfrensif, selain melalui tindakan yang tegas dan terukur dari aparat keamanan kita, TNI dan Polri, namun juga dengan mengedepankan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan. Dan yang tak kalah pentingnya, harus diambil suatu tindakan tegas terhadap penyelewengan dana otonomi khusus atau OTSUS yang tidak tepat sasaran dan merugikan kepentingan rakyat Papua. Sidang majelis dan dewan hadirin sekalian yang kami muliakan, perlu disadari bersama, pembangunan nasional Indonesia saat ini masih bergantung kepada daya dukung sumber daya alam. Di awal kemerdekaan hingga tahun 90-an, sumber daya alam kita berupa minyak mentah, gas alam, dan batu bara serta hasil alam lainnya menjadi penopang utama daripada sumber devisa yang berkonsekuensi pada stabilitas moneter. Namun kekayaan alam yang luar biasa besar tersebut tak berdaya di tengah situasi global yang berubah dan melahirkan badai ekonomi besar di kawasan. Kami menyadari bahwa tidak dapat kita bergantung pada sumber daya alam mentah. Pemerintah telah bekerja keras dan meyakinkan seluruh stakeholder agar berpartisipasi aktif dalam proses hilirisasi dengan berinvestasi langsung di Indonesia untuk membangun dan mengembangkan kapasitas industri domestik sebagai penyerap sumber-sumber mineral. Sumber daya alam mentah yang ada harus dikelola sendiri oleh kita di dalam negeri, sehingga menghasilkan produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi dan menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Hilirisasi industri adalah ikhtiar atau usaha untuk mewujudkan perekonomian nasional yang efisien dan berkeadilan, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Diperlukan perubahan mindset pembangunan yang melekat di masing-masing stakeholder, baik di kalangan pemerintah, pelaku bisnis maupun masyarakat, agar terjadi kolaborasi multi pihak untuk menata ulang pembangunan ekonomi yang dapat menghasilkan pertumbuhan yang berkualitas serta berkelanjutan. Hal itu dapat diwujudkan dengan mempromosikan model ekonomi yang berbasis sirkularitas atau mengupayakan efisiensi sumber daya serta upaya pemanfaatan kembali residu yang dihasilkan dari industri untuk diolah kembali dan memberikan nilai tambah yang lebih besar serta berulang. Paradigma sirkularitas tentunya hanya dapat berjalan dengan kualitas industri nasional sudah mampu secara seksama melakukan pemrosesan material sumber daya dari hulu ke hilir. Sebagaimana yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang hilirisasi mineral, emas, bauksit, nikel, tembaga, dan biji besi. Mineral tersebut didorong untuk proses hilirisasi yang dibarengi dengan upaya pelarangan ekspor mineral mentah.
Kebijakan ini menunjukkan konsistensi pemerintah terhadap berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas industri nasional kita. Indonesia adalah negara besar yang harus terus melangkah ke depan dan meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan. Kita tidak boleh menjadi negara gagal dan mengalami kebangkrutan sebagaimana dialami beberapa negara yang saat ini menjadi pasien IMF. Indonesia juga tidak boleh terancam mengalami krisis perekonomian, khususnya krisis keuangan yang dikategorikan sebagai kahar fiskal. Bangsa Indonesia adalah pemilik berbagai sumber daya alam terbesar di dunia seperti nikel, batu bara, emas, tembaga, dan gas alam. Namun demikian masih ada warga negara yang belum sepenuhnya menikmati kekayaan alam tersebut. Kita berterima kasih kepada pemerintah yang telah bekerja keras mengurangi angka kemiskinan. Upaya ini perlu terus-menerus ditingkatkan dengan memastikan penguasaan negara atas kekayaan alam dan mendorong pembangunan di daerah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu sudah saatnya kita memikirkan adanya roadmap atau bintang pengarah berjangka panjang yang jelas untuk menuntun kemana kapal besar bangsa ini akan berlabuh. Indonesia membutuhkan perencanaan jangka panjang yang holistik, konsisten, dan berkelanjutan serta berkesinambungan dari suatu periode pemerintahan ke periode pemerintahan berikutnya antara pusat dan daerah agar mampu memanfaatkan sumber daya alam yang luar biasa untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu kita semua perlu mempertimbangkan sekali lagi pentingnya pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai produk hukum yang dapat mencegah sekaligus menjadi solusi mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita. Pembahasan PPHN seyogyanya dapat dilakukan setelah pelaksanaan pemilihan umum 2024 sehingga memiliki waktu yang cukup dan legitimate yang kuat. Tantangan lain dalam perekonomian nasional juga hadir pada sektor keuangan, di mana aktivitas ekonomi saat ini telah bertransformasi secara cepat menuju digitalisasi dan integrasi. Perkembangan inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto di Indonesia terus menunjukkan perkembangan pesat. Kehadiran aktivitas keuangan digital sangat dirasakan manfaatnya dari aspek kenyamanan, kemudahan, kecepatan, dan efisiensi. Di samping berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi, menciptakan pertumbuhan nilai investasi, dan membuka kesempatan lapangan kerja baru. Di sisi lain, sektor yang relatif baru ini juga tidak terlepas dari tantangan dan potensi permasalahan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan kiranya dapat menjadi landasan yang kuat untuk menguatkan peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam memelihara stabilitas sistem keuangan dan melakukan pengaturan, pengawasan, serta pengembangan terhadap sektor ini. Untuk itu dalam sidang tahunan yang mulia ini, kami mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama-sama mengembangkan industri keuangan digital kita agar dapat bertumbuh secara sehat, berkelanjutan, dan senantiasa mengutamakan perlindungan konsumen. Penguatan daya saing industri keuangan digital kita akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Sidang majelis dan dewan hadirin sekalian yang kami muliakan, di tengah-tengah kerja keras untuk menata ulang pembangunan ekonomi di segala bidang, seyogyanya juga dibarengi dengan penataan kembali demokrasi di tanah air kita. 6 bulan ke depan, tepatnya tanggal 14 Februari 2024, kita akan menunaikan mandat konstitusi untuk mewujudkan demokrasi melalui pemilihan umum, untuk memilih wakil rakyat di DPR, DPD, dan DPRD, provinsi, kabupaten, kota, sekaligus memilih presiden dan wakil presiden. Tahapan pemilu memang akan selesai dalam beberapa bulan ke depan, tetapi demokrasi
tak hanya berhenti pada tahap demi tahap pemilu tersebut. Demokrasi harus berjalan sepanjang masa bersamaan dengan kehidupan kita sehari-hari. Wujud demokrasi bukan sekedar siapa yang nanti memenangkan suara rakyat, tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana mewarnai proses pengambilan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan rakyat. Dengan semangat tersebut, mari kita sambut pemilihan umum 2024 untuk mewujudkan demokrasi konstitusional dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga pemilu dapat menjadi arena konsultasi yang menjaring putra-putri terbaik bangsa yang akan duduk di kursi legislatif dan eksekutif, baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun nasional. Lebih dari itu, kita berharap siapapun nantinya yang akan terpilih hendaknya meneruskan tongkat estafet kepembangunan nasional, konsisten untuk mengambil langkah-langkah positif dan melanjutkan apa yang telah dimulai oleh para pemimpin sebelumnya. Seiring dengan itu, sesuai dengan prinsip negara hukum, para pemimpin, penyelenggara negara, dan seluruh warga negara harus menjadikan hukum sebagai landasan dan pedoman dalam menjalankan dan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum dibentuk dan dilaksanakan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara. Karena itu, sudah selayaknya seluruh pemimpin partai politik dan juga para pemimpin dan tokoh bangsa untuk ikut mengambil tanggung jawab dalam mempersiapkan keberlanjutan kepemimpinan nasional dengan mendasarkan prinsip negara demokrasi berdasarkan hukum. Siapapun yang nantinya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, wajib kita dukung bersama-sama untuk menjalankan misi besar menuju Indonesia maju. Dari Aceh sampai Papua, sudah tentu berbeda sukunya. Para capres kita sudah tahu siapa, meski masih belum jelas siapa cawapresnya. Sidang majelis dan dewan hadirin sekalian yang kita muliakan, situasi dunia saat ini sedang bergeser semakin besarnya kontribusi bangsa-bangsa Asia dalam sistem ekonomi dan politik global. Ditambah lagi kekuatan kolektif ASEAN yang selalu digadang-gadang sebagai basis pertumbuhan baru dunia. Indonesia akan dihadapkan pada suatu realitas yang kompleks menuju 2045, di mana Asia akan menjadi epicentrum pertumbuhan global. Dalam situasi inilah penting bagi kita semua untuk mengangkat kembali kesadaran wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda yang kini tengah tumbuh dan mendominasi postur demografi penduduk. Di kalangan aparatur sipil negara, generasi milenial dan generasi Z mulai mendominasi dengan proporsi mencapai 53%. Di dalam pemilihan umum nanti, komposisi keduanya juga akan mencapai 61% dari jumlah pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa transisi antar generasi sedang berlangsung, baik di tubuh birokrasi negara maupun di kancah perpolitikan. Situasi ini harus disikapi dengan upaya serius untuk menstimulasi wawasan kebangsaan bagi generasi muda. MPR Republik Indonesia berkomitmen menjadikan pilar-pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika untuk dapat terus dipahami, diresapi, dan diimplementasikan sebagai bekal bagi generasi muda untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan nasional di segala lini kehidupan. Untuk itu, agenda sosial 4 pilar MPR RI terus gencar dilaksanakan, walaupun dana cukup terbatas, guna mengawasi proses regenerasi bangsa yang tengah berlangsung. Untuk itu perlu perhatian Menteri Keuangan untuk hal ini.
Saudara-saudara sekalian, pada tahun 2045 nanti, Indonesia diprediksi akan menduduki posisi sebagai negara dengan ekonomi terkuat keempat di dunia. Sehingga diharapkan Indonesia mampu menjadi katalisator upaya-upaya global untuk membangun kerjasama yang erat dan membangun tatanan dunia baru yang adil dan beradab. Sebagai penerjemahan dari nilai-nilai Pancasila yang telah digali oleh Bung Karno dan para pendiri bangsa dari akar tradisi bangsa Indonesia, dan nantinya akan kita persembahkan untuk peradaban dunia yang berprinsip pada 5 sila Pancasila. Karena itu MPR meneguhkan diri sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat. Sidang majelis dan dewan hadirin sekalian yang kami muliakan. Setelah 25 tahun lamanya kita memasuki era baru, era reformasi sejak tahun 1998. Kini saatnya kita merenungkan kembali penataan lembaga-lembaga negara kita. Sebagaimana kita maklumi, reformasi telah melahirkan perubahan Undang-Undang Dasar yang sekian lama dianggap tabu untuk diubah. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah menata ulang kedudukan, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga negara yang sudah ada dan sekaligus menciptakan lembaga-lembaga negara yang baru. Penataan ulang itu terjadi pula pada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis yang semula merupakan lembaga tertinggi negara telah berubah kedudukannya menjadi lembaga tinggi negara. Majelis tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Manifestasi dari konsepsi kedaulatan rakyat, salah satunya mewujud pada penyelenggaraan pemilu. Kita telah memutuskan pelaksanaan pemilu 2024 dan semua pihak telah bekerja keras menyiapkannya agar berjalan secara luber dan jurdil. Pelaksanaan pemilu 5 tahun sekali merupakan perintah langsung pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas mengatur bahwa pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali. Sebagaimana kita ketahui, pemilihan umum terkait dengan masa jabatan anggota-anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden. Masa jabatan seluruh menteri anggota kabinet juga akan mengikuti masa jabatan presiden dan wakil presiden yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar hanya 5 tahun sekali. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana sekiranya menjelang pemilihan umum terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita bersama, seperti bencana alam yang dahsyat berskala besar, peperangan, pemberontakan, atau pandemi seperti COVID kemarin yang tidak segera dapat diatasi, atau keadaan darurat negara yang menyebabkan pelaksanaan pemilihan umum tidak dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya, tepat pada waktunya sesuai perintah konstitusi. Maka secara hukum tentunya tidak ada presiden dan atau wakil presiden yang terpilih sebagai produk hukum. Dalam keadaan demikian timbul pertanyaan, siapa yang memiliki kewajiban hukum untuk mengatasi keadaan-keadaan bahaya tersebut? Lembaga manakah yang berwenang menunda pelaksanaan pemilihan umum? Dan bagaimana pengaturan konstitusionalnya jika pemilihan umum tertunda, sedangkan masa jabatan presiden, wakil presiden, anggota-anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta para menteri anggota kabinet telah habis. Masalah-masalah di atas belum ada jalan keluar konstitusionalnya setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh dari kita semua sebagai warga bangsa. Di masa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945,
MPR masih dapat menetapkan berbagai ketetapan yang bersifat pengaturan untuk melengkapi kevakuman pengaturan di dalam konstitusi kita. Apakah setelah perubahan Undang-Undang Dasar MPR masih memiliki kewenangan untuk melahirkan ketetapan yang bersifat pengaturan tersebut? Hal ini penting untuk kita pikirkan dan diskusikan bersama demi menjaga keselamatan keutuhan kita sebagai bangsa dan negara. Sesuai amanat ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar sebagai representasi dari prinsip daulat rakyat, maka MPR dapat diatribusikan dengan kewenangan subjektif superlatif dan kewajiban hukum untuk mengambil keputusan atau penetapan yang bersifat pengaturan guna mengatasi dampak dari suatu keadaan kahar fiskal maupun kahar politik yang tidak dapat diantisipasi dan tidak bisa dikendalikan secara wajar. Idealnya memang MPR Republik Indonesia dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara sebagaimana disampaikan Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Haja Megawati Soekarno Putri pada hari jadi ke-58 Lemhanas tanggal 23 Mei 2023 yang lalu. Sidang majelis dan dewan hadirin sekalian yang kami muliakan. Sebelum kita mendengarkan laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden sekaligus juga pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia, perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan kesepakatan setelah tahun lalu sidang bersama DPR dan DPD dipimpin oleh Ketua DPR, maka pada sidang bersama DPR dan DPD tahun ini akan dipimpin oleh Ketua DPD. Selanjutnya, izinkan kami mengakhiri pidato pengantar sidang tahunan MPR 2023 ini dengan 2 bait pantun untuk menggugah kesadaran kolektif kita dalam berbangsa dan bernegara. Burung merpati berbeda warnanya, namun yang bertelur tetaplah betina. Pilihan koalisi bolehlah berbeda calonnya, tapi tujuan kita sama, menuju Indonesia Jaya. Air mengalir dari daratan, hilirnya pastilah di lautan. Apakah Ganjar, Prabowo, atau Anies yang dicalonkan? Pembangunan harus terus dilanjutkan. Demikianlah pidato pengantar sidang tahunan MPR Republik Indonesia tahun 2023. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya saya persilakan Ketua DPD Republik Indonesia Bapak Lanyala Mahfud Mataliti untuk memimpin sidang bersama DPR dan DPD. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ketua MPR RI, palu sidang telah kami terima dan sidang kami lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan sidang Dewan yang kami muliakan. Sidang bersama DPR dan DPD sebagaimana diatur dalam pasal 228 dan pasal 293 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dilaksanakan sebelum pembukaan tahun sidang, di mana anggota DPR dan anggota DPD akan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam sidang bersama. Kita patut bersyukur pelaksanaan sidang bersama tahun ini dapat kita hadiri secara penuh tanpa pembatasan. Oleh karena itu, kita perlu memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerja pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 sehingga pada tanggal 21 Juni 2023 yang lalu, Presiden secara resmi telah menyatakan
pencabutan status pandemi COVID-19. Selanjutnya, mewakili anggota DPR dan anggota DPD, kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Semoga dalam usia yang ke-78 ini, kita semua segenap bangsa Indonesia terus melaju untuk Indonesia maju. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan sidang Dewan yang kami muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami menampilkan putra dan putri terbaik kita. Mereka semua telah mengerjakan hal yang terbaik dan berhasil mengibarkan sang merah putih pada tiang-tiang prestasi kebanggaan bangsa. Hari ini mereka hadir dalam sidang Dewan yang mulia, yaitu 500 orang teladan dari seluruh Indonesia yang berasal dari 10 kementerian, badan dan lembaga, serta 21 perwakilan Raja dan Sultan Nusantara sebagai bagian dari sejarah kewilayahan Nusantara dan lahirnya NKRI. 500 teladan tersebut terdiri dari 48 teladan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 180 teladan dari Kementerian Dalam Negeri, 144 teladan dari Kementerian Kesehatan, 6 teladan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 60 teladan dari PKKBN, 12 teladan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 8 teladan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 6 teladan Parlemen Remaja dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 10 teladan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta 20 teladan dari Kementerian Pertanian. Kami persilakan para teladan dan Kita saksikan pidato dari Ketua MPR RI, Bapak Bambang Susatyo ya, terkait dengan laporan dan juga ini dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Dan jangan beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali, tentunya akan hadir beberapa narasumber yang sangat kompeten untuk membahas bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi kita di tahun politik. Sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Special Report. Dan untuk membahas bagaimana menjaga kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun politik, sudah hadir bersama saya di studio ID External dengan Bapak Eko Listianto. Beliau adalah Wakil Direktur Indef, dan juga Ibu Hardini Puspasari, Wakil Ketua Komite Tetap Promosi Sektoral Bidang Investasi Kadin Indonesia. Selamat pagi Bu Hardini. Selamat pagi Mas Selamat Prasetyo. pagi Pak Eko. Pagi. Terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah kita sampaikan dan sudah mendengarkan bersama-sama pidato dari Ketua MPR RI begitu dalam rangka hari ulang tahun ini ya, kemerdekaan ke-78. Nah, yang menarik, ini adalah tahun politik. Betul. Kontestasi ini sudah mulai menghangat kalau kita lihat begitu ya, suhu-suhu baik dari suhu politik, ekonomi dan lain-lain. Nah, menarik bagaimana upaya kita nih menjaga dari pertumbuhan ekonomi. Data tadi sudah disampaikan juga bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren kenaikan, surplus perdagangan terjadi terus-menerus dalam 39 bulan terakhir. Bu Hardini, kita akan coba dari sisi kacamata seorang pelaku usaha ini, Kadin Indonesia, melihat bagaimana sih kondisi ekonomi Indonesia, dunia usaha saat ini begitu. Wah, kalau ditanya, kami sangat senang sekali ya dengan kondisi ini. Karena bagaimanapun juga setelah kita mengalami kemarin pandemi COVID, ternyata kita cepat sekali untuk catch up. Dimana kalau kita ngelihat dari catur wulan udah 7 kali ya, itu stabil sekali karena pemerintah kan menargetkannya di 5,3%. Tapi kita stabil di 5,17 terus sampai sekarang. Dan saya lihatnya bahwa di negara ASEAN pertumbuhan ekonomi itu 4,6%, tapi kita Indonesia bisa mencapai di 5,3%. Belum lagi yang sangat luar biasa adalah saat ini kita lihat geliat investasi terus digiatkan.
dari mana ada proyek strategis nasional, ada IKN. Ini menurut saya Indonesia ini benar-benar menjadi negara yang seksi loh untuk perputaran ekonominya. Baik, nah dari kacamata ekonom bagaimana nih? Baik Anda melihat beragam langkah kebijakan-kebijakan makroekonomi secara kita tahu fiskal, moneter begitu, apakah memang sudah benar-benar terbukti nih mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang tadi sudah disampaikan Bu Hardi nih? Oke, ya kalau dari ya secara umum ya sebetulnya memang seperti yang disampaikan Bu Hardi ini tadi begitu. Kinerjanya walaupun tidak sangat cemerlang menurut saya ya, karena kita pasang target tahun ini 5,3 begitu, belum nyampe ke 5,3, tapi kalau dikomparasi dengan negara-negara lain sebetulnya tidak terlalu buruk nih gitu, karena walaupun belum nyampe target tapi sebenarnya trennya itu cukup stabil lah gitu di 5%-an ini begitu. Jadi itu yang berbeda dengan beberapa negara lain yang pulihnya itu kadang pas nanjak-nanjak tapi begitu ada shock di global langsung turun. Nah ketika Indonesia ini ya mencoba untuk keluar dari pandemi, terus kemudian menyusun strategi-strateginya, ada pemulihan ekonomi nasional ya, program PEN ini, impact-nya itu ya bisa menjaga di level yang cukup stabil di 5%-an begitu. Bahkan kuartal terakhir kan trennya naik ya. Kuartal pertama itu 5,03, terus kemarin barusan diumumin oleh BPS adalah 5,17. Sebenarnya ada tren kenaikan begitu. Walaupun tantangannya juga sebenarnya masih banyak begitu, karena pada hari ini ya ekonomi global itu sedang melambat sebetulnya, dan tanda-tandanya sudah kelihatan begitu. Cuma memang dampak ke Indonesia ya khususnya kepada ekonomi kita secara umum sih belum besar begitu sejauh ini begitu. Nah dari sisi pelaku usaha lagi nih, Anda melihat bagaimana dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah nih untuk bagaimana menjaga iklim investasi, dunia usaha, apakah memang sudah sesuai harapan sejauh ini? Saya mewakili Kadin, saya lihat kinerja Kadin sebagai mitra pemerintah sangat luar biasa. Karena kita betul-betul mensupport semua sektor. Kita juga lihat bahwa yang luar biasa ternyata sektor produksi ekspor di transportasi kita tuh naik. Ekspor kita bisa ke negara Amerika Tengah, Amerika Selatan, ke negara-negara ini sangat luar biasa. Jadi saya melihatnya dukungannya Kadin saat ini karena sebagai kita adalah organisasi satu-satunya yang dibentuk melalui Perpres. Jadi Kadin ini mempunyai peran yang sangat luar biasa dalam hal kegiatan yang khususnya dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia sih. Nah baik, berarti memang ini sesuai harapan nampaknya dari para pelaku usaha. Tapi lagi-lagi kondisi global, sejauh mana dampaknya terhadap dunia usaha? Kalau tadi memang ini menjadi salah satu tantangan tersendiri kalau Indef menilai. Kalau menurut saya sih Indonesia ini adalah negara yang sangat unik sih. Karena pertama kita pernah terhantam di tahun 98 ketika krisis ekonomi, ternyata sektor UMKM kita yang menjadi backbone ekonomi. Dan sekarang terbukti dengan pandemi COVID, kekuatan UMKM kita ini sangat luar biasa. Betul. Di mana inflasi ada yang Turki sampai 47%, kita masih bisa harus menjaga inflasi ini di 3%. Selama kita menjaga inflasi ini di 3%, saya melihat bahwa Indonesia ini gotong royong ekonominya, hand in hand. Itu terasa sekali loh dengan UMKM, gimana kebangkitan UMKM ini membuat ekonomi ini bertahan, Mas. Berarti itu menjadi salah satu hasil dari bauran-bauran kebijakan berarti. Baik, kalau Anda melihat tadi akhirnya tercipta satu semangat gotong royong untuk menjaga ekonomi kita tetap stabil, yang kuat membantu yang lemah begitu. Anda melihatnya bagaimana? Ya kalau dilihat tadi ya dampak global itu ternyata bagi Indonesia ini masih ya bisa kita katakan moderat ya, bahkan relatif agak ringan sejauh ini begitu kalau kita ngelihat data-data sampai triwulan kedua begitu. Kenapa? Karena memang sebetulnya ekonomi Indonesia itu karakteristiknya itu lebih digerakkan oleh ekonomi domestik sebetulnya gitu ya. Jadi tadi dibilang UMKM itu porsinya paling besar begitu, terus kemudian kontribusi ekonominya juga tinggi ya, 60% lebih. Bahkan kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain ya, sebetulnya negara-negara lain juga relatif sama, UMKM juga mendominasi, tapi porsi terhadap PDB itu kita yang paling gede di antara ASEAN. Jadi memang wajar begitu ketika ekonomi dalam negerinya, ekonomi domestiknya itu masih bergerak, sebetulnya dampak dari eksternal faktor atau ekonomi global ini masih bisa kita, quote and quote, masih bisa kita redam begitu. Nah cuma memang kemudian sejauh mana ini akan mampu ya, karena bagaimanapun
ekonomi global ini sekarang terakhir-terakhir ini yang mengalami perlambatan cukup signifikan itu adalah pada aspek peningkatan harga pangan karena kurangnya produksi begitu, dan ini tentu challenge juga begitu bagi ekonomi domestik terutama UMKM juga begitu, karena begitu harga pangan naik biasanya itu juga menghit kepada aspek-aspek yang lain termasuk tadi inflasi begitu. Nah itu dia, bahan baku ini kan sempat menjadi kendala ya Bu Hardini. Ini bagaimana Anda melihat, apakah UMKM sempat juga terkendala dengan bahan baku, industri pun mengalami hal yang sama, hampir semua sektor, otomotif, kita tahu chip semiconductor juga terkendala, kemudian bahan pangan, produk, bahan bakunya pun juga terkendala. Dan ini bagaimana sih kalau misalnya dikatakan kita masih tetap mampu berdiri dengan tegak begitu, sementara negara-negara lain sudah mulai ya agak-agak sempoyongan begitu. Jadi gini Mas Pras, memang Indonesia ini luar biasa ya, karena memang semua bahan baku yang diperlukan di dunia ini ada di Indonesia. Saya lihat hilirisasi yang dilakukan pemerintah saat ini sudah cukup baik, yang perlu nanti kita harus tingkatkan lagi tentunya. Tapi saya lihat pemerintah sudah mengeluarkan berbagai peraturan tentang hilirisasi yang bisa mengatur bahan-bahan ini untuk kepentingan kita. Karena resilience ketahanan daripada bangsa ini ke depan itu tantangannya karena kita negara yang memiliki semuanya. Sumber kehidupan dari air, nanti sumber green energy, terus sumber pangan. Ini kita harus bersiap-siap melihat tantangan betapa seksinya Indonesia ke depan tuh akan diperebutkan. So ini bukan aspek-aspek hilirisasi aja, tapi saya melihatnya strategis ketahanan ke depan untuk memprotek bangsa kita ini itu juga harus kita bangun, Mas. Itu barrier yang sudah dibangun oleh pemerintah. Nah, bicara mengenai industri pengolahan ini juga data BPS menyebutkan kemarin ya menjadi salah satu penopang juga nih laju pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua yang tumbuh 5,17%. Anda melihat bagaimana? Apakah memang hilirisasi tadi benar-benar nih mampu meningkatkan pendapatan negara karena terbukti kan dengan diolah di dalam negeri dari bahan raw materialnya saja udah menghasilkan berlipat-lipat keuntungan bagi pendapatan negara, Pak. Ya sebetulnya kalau dalam sisi tataran strategi kita ya melakukan hilirisasi ini ya menurut saya sih bagian dari hal yang penting begitu, karena ini akan merubah secara struktur kan begitu, yang tadinya jual mentah, Indef juga sering mengkritik ya jualan komoditas primer, kemudian kita coba olah di dalam negeri begitu. Kalau dilihat dari sisi kontribusi industri ya, terutama industri pengolahan ini, sejauh ini sebetulnya lajunya itu masih kalau kita bilang ya masih lambat begitu, karena pertumbuhan triwulan 2 kemarin hanya 4,88 ya, pertumbuhan ekonominya bisa 5,17. Artinya sebetulnya dia masih berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi itu sendiri ya, masih di bawah rata-rata begitu. Nah, padahal kalau di negara-negara yang basis ekonominya itu bergantung dari industrialisasi, itu biasanya pertumbuhan ekonominya itu jauh melebihi pertumbuhan industrinya itu melebihi pertumbuhan ekonomi begitu. Bahkan kita juga pernah mengalami ya ketika era-era keemasan Pak Harto itu industri itu rumusnya 2 kali lipat pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau ekonomi tumbuh 5% ya industrinya 10%. Sekarang ini dia di bawah, sehingga kita ya bisa mengatakan sebenarnya secara hasil belum terlalu impresif ya, artinya hilirisasi konsepnya iya, tapi kemudian hasilnya belum mungkin karena belum banyak kan ya, kita yang tahu mungkin hanya di logam mineral ya, yang itu sudah menunjukkan kalau menurut saya ya secara ekonomi pertumbuhan industri logam karena nikel itu ya itu sudah growth-nya sudah 11%, artinya sudah jauh di atas pertumbuhan ekonomi. Cuma sayangnya hanya di subsektor itu ya, subsektor yang lain belum begitu. Dan satu lagi aspek penerimaan negara sebetulnya ini yang juga belum terlalu signifikan, karena apa? Secara kumulatif ya sumbangan terbesar pajak itu memang dari industri pengolahan. Betul. Cuma kalau dibandingkan dengan tahun lalu growth-nya turun ya, dari semester 1 kemarin itu baru 8%. Ini masih lebih rendah dari posisi juga 2019 ya. Jadi saya rasa challenge-nya masih banyak juga, mungkin karena ini awal begitu, hilirisasi ini masih menurut saya sangat awal, sehingga kita juga banyak menggeber insentif kan supaya investornya pada masuk, sehingga ya tidak ditarik pajak dulu kan, kira-kira gitu. Itu mungkin yang menyebabkan kontribusi industri masih tetap yang terbesar dalam konteks pajak tadi, penerimaan negara, tapi memang
lajunya lebih lambat dibandingkan tahun lalu begitu. Oke, nah apakah insentif ini masih menjadi game changer dalam artian untuk bisa menarik investasi, kemudian bisa mendukung kinerja industri? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Bu Hardini, Pak Eko. Dan pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali usai jeda yang satu ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun politik. Baik, Bu Hardini, dari Kadin Indonesia, lantas bagaimana dengan beberapa tadi tantangan yang sudah disampaikan oleh Pak Eko dari Indef begitu, lantas bagaimana strategi peran dari teman-teman pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin tadi begitu untuk mengentaskan bahwa ekonomi kita bisa tumbuh solid nih dengan kendala-kendala yang dialami tadi. Dari sisi penerimaan tadi itu menjadi salah satu kritisian yang mungkin perlu kita bahas lebih lanjut. Bagaimana Anda melihatnya? Jadi saat ini memang koordinasi antar daerah ini perlu diperkuat karena kan Kadin ini sebagai mitra pemerintah tidak hanya di pusat, tapi kami adalah mitra pemerintah sampai dengan ke daerah-daerah. Jadi sekarang ini kita menguatkan ekonomi ini pemerataan dan menggerakkan di ekonomi daerah karena kan sudah otonomi daerah ya Mas. Apalagi mengingat bahwa APBN dan APBD kita itu tidak bisa mencukupi kebutuhan infrastruktur dan social facilities atau urban facilities secara keseluruhan. Maka pemerataan ini yang lagi diinisiasi oleh Kadin. Selainnya itu kami saat ini sedang menginisiasi membangun kekuatan, yang jadi investor itu harus kita. Putra-putra bangsa ini yang mempunyai keberanian menjadi investor di negeri sendiri, sehingga ketika pemerintah saat ini ingin mencapai Indonesia emas di tahun 2045, kita nih bukan jadi penonton, tapi kita harus menjadi pemain di negeri sendiri. Nah, disinilah Kadin saat ini berinisiasi memberikan pendampingan juga kepada pengusaha-pengusaha daerah bagaimana sih caranya jadi investor. Jadi menyiapkan dokumen yang commercially viable, yang bisa diajukan ke lembaga keuangan. Nah, koordinasi antar daerah ini yang lagi diperkuat oleh Kadin yang tentunya berkomunikasi terus dengan pemerintah. Karena membangun sebuah negara yang kuat ini harus kuat dari people, rakyatnya, pemerintah yang solid, dan juga pengusahanya. Nah, ini menarik, kesetaraan begitu ya dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Memang kita lihat ketimpangan ini sebenarnya sudah mulai tipis lah ya, kalau kita lihat dengan upaya yang sudah dilakukan, di mana fokus Indonesia Timur yang sempat tertinggal sekarang sudah mulai merata begitu, dalam artian bahkan beberapa waktu lalu ada yang mencapai tertingginya begitu karena tadi ada demand komoditas yang tinggi di daerah tersebut. Nah, Anda melihat lebih kepada mekanisme yang seperti apa begitu kesetaraan, pemerataan dari aktivitas ekonomi ini bisa berlangsung begitu. Sementara kan kita tahu harus melibatkan tidak hanya dari pusat tapi pemerintah daerah juga harus hadir di sana. Betul. Jadi memang ini Mas, tadi yang ngejaga komoditi atau sumber kekayaan alam itu kan ada di masing-masing daerah. Betul. Jadi memang mereka ini harus diberikan capacity building, bagaimana sih memperkuat hilirisasi dari potensi. Saya sambil contoh salah satunya aja deh. Masalah kelapa. Kelapa itu sangat dahsyat sekali loh. Harusnya kelapa itu jangan seluruh kelapa itu diekspor, karena dari kelapa itu dari airnya bisa menghasilkan alkohol, bisa menjadi genteng yang bisa menjadi peralatan yang anti peluru. Dari sebuah kelapa aja kalau hilirisasinya kita runut itu udah membuat satu pasar yang sangat luar biasa. Nah, itu baru kelapa loh, belum potensi-potensi lainnya. Jadi memang kita juga harus memberikan inspirasi success story kepada teman-teman di daerah sih. Karena kita udah lihat kan ada daerah yang sudah menopang pertumbuhannya baik. Nah, itu yang memang saya tahu sih Pak, memang ini perlu proses, tapi saya yakin banget sih ke depan kalau ini bisa kita sama-sama seirama berjalan, saya yakin banget kita akan semakin kuat. Oke. Baik. Nah, ini semakin menarik, tapi kita akan saksikan kembali. Ini ada pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan pemirsa selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri Estu Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota lembaga-lembaga negara. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima. Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI Tri Sutrisno dan Bapak Dr. Haji Hamzahas. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla beserta Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kalla. Yang saya hormati Ibu Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar negara-negara sahabat dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI dan Kapolri, serta Kabin. Yang saya hormati para Ketua Umum Partai Politik, Bapak Ibu, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang saya muliakan. Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah. Sekali lagi, walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng, bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Ya, saya harus ngomong apa adanya. Saya ke provinsi A, ada. Ke kota B, ada. Ke kabupaten C, ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa saya lihat, ada juga. Tapi
bukan foto saya sendirian. Ada di sebelahnya bareng capres. Ya, saya kira menurut saya juga enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Bapak Ibu yang saya muliakan, posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan, dan bahkan makian, dan fitnahan, bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045. Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan, bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas di 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan, dan tidak hanya peluangnya saja, tetapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang saya muliakan. Bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia emas 2045. 68% adalah penduduk usia produktif. Disinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita. Selanjutnya, peluang besar yang kedua adalah international trust yang dimiliki Indonesia saat ini, yang dibangun bukan sekedar melalui gimmick dan retorika semata, melainkan melalui sebuah peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap. Momentum presidensi Indonesia di G20, keketuaan Indonesia di ASEAN, konsistensi Indonesia dalam menjunjung HAM, kemanusiaan dan kesetaraan, serta kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia 3 tahun terakhir ini, telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia.
Dan di tengah kondisi dunia yang bergolak akibat perbedaan Indonesia dengan Pancasilanya, dengan harmoni keberagamannya, dengan prinsip demokrasinya, mampu menghadirkan ruang dialog, mampu menjadi titik temu dan menjembatani perbedaan yang ada. Lembaga think tank Australia, Lowy Institute, menyebut Indonesia sebagai middle power in Asia dengan diplomatic influence yang terus meningkat tajam, dan Indonesia termasuk satu dari 6 negara Asia yang mengalami kenaikan comprehensive power. Tapi kemudian ada yang bilang, memang kenapa dengan international trust yang tinggi, rakyat kan makannya nasi. International trust nggak bisa dimakan. Ya, memang nggak bisa. Sama seperti jalan tol nggak bisa dimakan. Ya memang. Nah, ini contoh menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak produktif. Tapi tidak apa-apa. Saya malah senang, memang harus ada yang begini-begini, supaya lebih berwarna, supaya tidak monoton dunia ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan international trust yang tinggi, kredibilitas kita akan lebih diakui. Kedaulatan kita akan lebih dihormati. Suara Indonesia akan lebih didengar, sehingga memudahkan kita dalam setiap bernegosiasi. Peluang tersebut harus mampu kita manfaatkan. Rugi besar kita jika melewatkan kesempatan ini, karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu akan kembali memilikinya. Sehingga strategi pertama untuk memanfaatkan kesempatan ini adalah mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia. Kita telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6% di 2022 dari angka sebelumnya 37%. Menaikkan indeks pembangunan manusia menjadi 72,9 di 2022. Menaikkan indeks pemberdayaan gender menjadi 76,5 di tahun 2022. Menyiapkan anggaran perlindungan sosial total kalau dijumlah dari 2015 sampai 2023 sebesar 3.212 triliun, termasuk di dalamnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, KIP Kuliah, PKH, Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok rentan lainnya, serta rescaling dan upscaling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan program Kartu Prakerja. Di saat yang sama, SDM yang telah kita persiapkan harus mendapatkan lapangan kerja untuk menghasilkan produktivitas nasional. Sehingga kita juga harus mengembangkan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya. Disinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window opportunity kita untuk meraih kemajuan. Karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan. Tapi kaya SDA saja, kaya sumber daya alam saja tidak cukup. Jadi pemilik juga
jadi pemilik saja juga tidak cukup. Karena itu akan membuat kita menjadi bangsa pemalas yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan. Saya ingin tegaskan, Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan mensejahterakan rakyatnya. Dan ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi yang sudah ratusan kali saya sampaikan, puluhan kali saya sampaikan. Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan. Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang sekarang ini untuk membangun pusat pembibitan, membangun pusat persemaian, untuk menghutankan kembali lahan pasca tambang, pasca penambangan. Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang tidak hanya pada komoditas mineral, tapi juga non-mineral, seperti sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas-komoditas potensial lainnya, yang mengoptimalkan kandungan lokal, yang bermitra dengan UMKM, bermitra dengan petani, bermitra dengan nelayan, sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil. Upaya ini sedang kita lakukan dan harus terus dilanjutkan. Ini memang pahit bagi para pengekspor bahan mentah. Ini juga mungkin pahit bagi pendapatan negara dalam jangka pendek. Tapi jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi, saya pastikan ini akan berbuah manis pada akhirnya. Terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagai gambaran, setelah kita stop ekspor nikel ore di tahun 2020, investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat. Kini telah ada 43 industri pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar. Ini baru satu komoditas. Dan jika kita konsisten dan mampu melakukan hilirisasi untuk nikel, kemudian tembaga, kemudian bauksit, kemudian CPO, dan rumput laut, dan yang lain-lainnya, berdasar hitung-hitungan perkiraan, dalam 10 tahun pendapatan per kapita kita, dalam 10 tahun mendatang, pendapatan per kapita kita akan mencapai 153 juta. Atau 10.900 US dollar. Dalam 15 tahun, pendapatan per kapita kita akan mencapai 217 juta rupiah. Atau kurang lebih 15.800 US dollar. Dan dalam 22 tahun, pendapatan per kapita kita akan mencapai 331 juta rupiah atau 25.000 US dollar. Sebagai perbandingan, tahun 2022 kemarin kita berada di angka 71 juta rupiah. Artinya, dalam 10 tahun lompatannya bisa 2 kali lipat lebih, di mana fondasi untuk menggapai itu semua sudah kita mulai, pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya saing kita. Kita tahu berdasarkan
International Institute for Management Development, IMD, daya saing kita di tahun 2022 naik dari ranking 44 menjadi 34. Kenaikan ini merupakan kenaikan tertinggi di dunia. Pembangunan dari desa, pembangunan dari pinggiran dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi kita dengan dana desa yang kita gelontorkan total mencapai 539 triliun dari tahun 2015 sampai tahun 2023. Konsistensi reformasi struktural, terutama penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi, semua itu menjadi modalitas kita untuk meraih kemajuan. Oleh sebab itu, saya berulang kali menyampaikan kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia. Ini bukan tentang siapa yang jadi presidennya. Bukan itu. Tapi apakah sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita mulai saat ini. Apakah berani atau tidak? Mampu konsisten atau tidak? Karena yang dibutuhkan itu adalah nafas yang panjang. Karena kita tidak sedang jalan-jalan sore, kita juga tidak sedang lari sprint, tapi yang kita lakukan harusnya adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia emas. Bapak Ibu yang saya muliakan, tantangan ke depan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit, sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan untuk mengambil keputusan yang sulit dan keputusan yang tidak populer. Oleh sebab itu, menurut saya, pemimpin itu harus punya public trust, karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan. Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa besar seperti Indonesia. Selain itu, seorang pemimpin juga membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh komponen bangsa. Oleh sebab itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan lembaga tinggi negara, para ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, dan para pemimpin adat, kepada guru, budayawan, tenaga kesehatan, dan awak media, kepada partai politik, politisi, aparat pemerintah, dan TNI Polri, serta kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini. Saya juga menghargai upaya MPR dalam memperkokoh fondasi kebangsaan, meningkatkan pemahaman ideologi bangsa, mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok haluan negara, serta menguatkan kerjasama internasional untuk berkontribusi pada pemecahan persoalan global. Dukungan DPR juga sangat luar biasa besar dalam mendukung reformasi struktural, mendukung upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, menghindari penyelewengan pengelolaan keuangan negara, dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. DPD sesuai dengan kewenangannya juga telah aktif menyerap aspirasi masyarakat daerah, berperan dalam penyusunan beberapa RUU, dan juga melakukan telaah terhadap sistem tata negara kita. Kontribusi BPK juga sangat signifikan dalam mendorong pertanggungjawaban anggaran serta perbaikan berkelanjutan program prioritas nasional. Upaya MA, Mahkamah Agung dalam menciptakan keadilan patut diapresiasi melalui peningkatan transparansi peradilan
pengembangan sistem peradilan berbasis elektronik, serta percepatan proses penanganan perkara dengan biaya murah. MK, Mahkamah Konstitusi juga terbukti semakin cepat dalam menyelesaikan perkara, transparansi dalam proses persidangannya, dan mempermudah pelayanan para pencari keadilan. KY, Komisi Yudisial, terus aktif melakukan advokasi, pelatihan, dan investigasi, menjatuhkan sanksi tegas terhadap hakim yang melanggar untuk menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia, OJK, LPS, KPK, Ombudsman, KPU, Bawaslu, Komnas HAM, dan lembaga-lembaga nasional lainnya yang telah berkontribusi sesuai peran dan kewenangannya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia maju yang kita cita-citakan. Marilah kita bersatu padu, terus melaju untuk Indonesia maju. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Untuk informasi, yang saya pakai ini adalah baju adat dari Tanimbar ke Provinsi Maluku. Baik pemirsa, baru saja kita mendengarkan pidato kenegaraan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan kelembagaan negara, di mana tadi sudah ditegaskan bahwa kita harus berani dan konsisten dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang tadi sudah disampaikan, bahwa kepentingannya adalah untuk rakyat Indonesia, persatuan dan kesatuan yang harus terus dijaga. Dan kita akan langsung saja mengupdate bagaimana dengan kondisi terkini ini dari situasi sidang tahunan MPR, dan kita akan langsung saja menyampaikan report dari rekan Fajar Wayong di gedung DPR MPR RI. Silakan Fajar. Kodein aja. Ya. Pras dan juga pemirsa Aida Channel, tadi baru saja kita saksikan bersama pidato kenegaraan dari Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Sejumlah poin disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan kali ini, dan tentunya semangat persatuan dan kesatuan menjadi tema utama pada pidato yang sudah selesai dilaksanakan pada hari ini. Adapun sejumlah poin yang tadi disampaikan oleh Presiden Jokowi, diantaranya adalah bagaimana kemudian Indonesia bisa berupaya mengejar target Indonesia Emas 2045, di mana berbagai strateginya telah dirumuskan terutama oleh pemerintah terkait capaian-capaian yang bisa dicapai oleh Indonesia dalam kaitannya terkait dengan Indonesia Emas 2045. Salah satu yang juga disampaikan oleh Presiden Jokowi yakni adalah bonus demografi yang harus bisa dioptimalkan oleh Indonesia, karena kita tahu Indonesia mengalami bonus demografi dan ini seharusnya bisa dimanfaatkan terutama di berbagai sektor di perekonomian. Adapun Presiden Jokowi juga menyinggung soal international trust atau kepercayaan internasional terhadap Indonesia yang disebut mengalami peningkatan terutama dari sisi diplomatic influence. Trust dari internasional ini sendiri bisa tergambar dari kesuksesan Indonesia dalam menjadi presidensi G20 dan juga ditunjuk menjadi ketua ASEAN di tahun 2023. Indonesia juga dikatakan oleh Presiden Jokowi mampu sukses menghadapi krisis terutama dari pandemi COVID-19, dan Indonesia bahkan kembali diperhitungkan dalam peta percaturan internasional. Kemudian Presiden Jokowi juga kembali menegaskan bahwa Indonesia dengan prinsip Pancasila, prinsip demokrasi ini
ini mampu menjembatani dari berbagai macam perbedaan yang ada, dan ini menjadi salah satu nilai positif dari Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, sehingga akhirnya kedaulatan Indonesia semakin dihormati, suara Indonesia semakin didengar dalam berbagai forum-forum internasional, dan ini menurut Presiden Jokowi harus bisa dimanfaatkan untuk kemudian bisa bernegosiasi dalam berbagai bidang. Kemudian pemirsa, strategi-strategi yang juga tadi dipaparkan oleh Presiden Jokowi untuk kemudian mencapai Indonesia Emas 2045, diantaranya adalah mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia, di mana pemerintah melalui Presiden tadi mengklaim bahwa Indonesia telah berhasil menurunkan angka stunting, kemudian menaikkan indeks pembangunan manusia, indeks pemberdayaan gender, dan juga dari sisi perlindungan sosial, ternyata Indonesia sudah menggelontorkan, termasuk juga menyiapkan anggaran perlindungan sosial dari tahun 2015 hingga 2023, ini lebih dari 3.300 triliun rupiah. Dan dari sisi SDM yang juga harus dilakukan adalah reskilling dan juga upskilling dari sumber daya manusia, sekaligus juga terus membuka lapangan pekerjaan baru, terutama tadi yang disinggung adalah sektor ekonomi baru dan juga sektor ekonomi kreatif. Sektor ekonomi baru yang juga disebut adalah dari ekonomi hijau dan juga hilirisasi. Ya, hilirisasi kembali disampaikan oleh Presiden Jokowi, pemirsa, pada pidato kenegaraan kali ini, di mana hilirisasi diyakinkan akan membawa nilai tambah bagi Indonesia, di mana Presiden tadi menegaskan bahwa Indonesia kaya sumber daya alam dan juga sumber daya energi baru terbarukan. Oleh karena itu, Indonesia jangan hanya bisa untuk memanfaatkan produk mentahnya saja, tapi harus diolah secara optimal untuk kemudian bisa menjadi satu ekosistem mandiri, sehingga akhirnya hilirisasi dapat terbentuk dan tentunya nilai tambahnya akan dirasakan oleh Indonesia dan pada akhirnya mensejahterakan rakyat Indonesia. Adapun hilirisasi yang tadi juga kembali ditegaskan oleh Presiden Jokowi, ini ditekankan bahwa transfer teknologi harus dilakukan, di mana salah satunya membangun pusat persemaian pasca penambangan. Kemudian juga hilirisasi disebutkan tidak hanya berlaku untuk komoditas mineral ataupun komoditas pertambangan, tetapi juga untuk komoditas non mineral, termasuk diantaranya rumput laut yang memang tadi juga dikatakan menjadi salah satu fokus hilirisasi yang dijalankan oleh Indonesia. Kemudian jika ekosistem sudah terbentuk, pemirsa, tadi Presiden mencontohkan hitung-hitungannya begitu ya. Dalam 10 tahun pendapatan per kapita Indonesia ini diperkirakan bisa mencapai 153 juta rupiah dan juga dalam 15 tahun 217 juta rupiah. Ini kembali memfokuskan bahwa hilirisasi berdampak besar terutama bagi pendapatan per kapita Indonesia yang secara agregat ini diharapkan bisa mendorong perekonomian nasional. Dan tadi Presiden Joko Widodo menutup pemaparannya atau pidatonya dengan pesan-pesan terkait dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang terus diupayakan oleh berbagai pihak, berbagai stakeholder, berbagai pemangku kepentingan, dan ini diharapkan dapat dilanjutkan. Sekaligus Presiden juga tadi mengapresiasi kinerja dari sejumlah lembaga negara, terutama DPR dan juga MPR Republik Indonesia, untuk kemudian bisa dapat bersinergi secara berkelanjutan terutama dengan pemerintah. Ya, demikian Pras poin-poin yang tadi sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan menjelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Fajar Wahyang pemirsa, dan ini menarik, kita akan bahas nanti bagaimana tadi pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan, berani dan konsisten, karena itu dalam upaya juga menjaga kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia tentunya di saat tahun politik seperti saat ini. Kami segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Kadin Indonesia dan juga Indef. Nah, kita tunggu hari ini kembali. Tadi sudah disampaikan pesan-pesan yang menarik dicermati begitu ya dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo, bahwa apa yang sudah diambil saat ini dan sudah membuahkan hasil, seharusnya ini menjadi bentuk konsistensi yang harus dilanjutkan. Betul. Kemudian ada langkah berani yang sudah ditempuh dengan kebijakan-kebijakan yang tidak populis lah, yang bahkan kita tahulah diserang di sana sini melalui lembaga lain begitu di luar negeri seperti WTO, tapi kita terbukti toh kita bisa berhasil meningkatkan pendapatan negara. Nah, Kadin Indonesia melihat bagaimana nih terkait dengan pesan yang sudah disampaikan Presiden tadi, kita harus tetap konsisten, kita harus tetap berani. Jadi memang betul yang diperlukan sekarang itu adalah persatuan dan kesatuan. Ya.
Kadin ini bersatu, yang terutama kita kemarin baru melakukan hari kemarin ini sinergi BUMN dan swasta. Itu kita fokus juga bagaimana tadi kan ada 2 hal tuh yang penting. Pertama adalah bisnis di green business dan yang kedua adalah hilirisasi. Baik. Kita itu lagi meneruskan, kan sudah ada contoh yang berhasil. Jadi untuk hilirisasi hasil-hasil tambang yang lain dan komoditi ini pasti harus selalu diteruskan. Dan memang kami sangat-sangat berharap dan sangat mendukung untuk kepemerintahan yang ke depan ya Mas. Ini teman-teman semua harus kita menjaga stabilitas politik ini, jangan sampai ada perpecahan. Karena apa yang sudah dibangun sampai dengan saat ini achievement pemerintah itu sudah sangat luar biasa. Apa yang sudah dilahirkan di kepemerintahan ini mengenai potensi hilirisasi, mengenai di bisnis green energy dan IKN, ini tetap harus dilanjutkan ke depan siapapun itu presidennya. Jadi bagaimanapun juga dengan ada potensi ini memperkuat ekonomi kita karena mungkin negara-negara lain udah gerah ya dengan hilirisasi ini. Tapi ini adalah strategi kita membangun ketahanan bangsa kita. Indef, Anda melihat bagaimana nih Pak Eko? Karena kan tadi memang perlu satu langkah yang berani. Kemudian ini tidak populis juga di mata dunia internasional, tapi itu terbukti juga yang menopang dan menjaga laju pertumbuhan ekonomi kita begitu ya, tetap bertahan di atas 5%. Atau Anda melihat insight lain begitu? Ya namanya pembangunan ya tentu saja butuh keberanian itu pasti, dan saya melihat ya dari kebijakan Pak Jokowi terutama bagaimana quote and quote melawan ya lembaga internasional begitu. Ya tentu saja ini sebetulnya ya ada hasilnya gitu ya. Jadi keberanian kita kadang-kadang walaupun digugat di WTO misalkan begitu ya terhadap strategi-strategi baru yang coba dikembangkan oleh pemerintah saat ini. Saya rasa itu ya poin penting begitu. Tetapi begini, dalam konteks kan kadang-kadang ya pemerintah ini kita berani dulu aja gitu kan, bahwa nanti digugat ya kita lawan gitu. Nah dalam konteks semacam ini sebetulnya ketika kita agak berpikir lebih jernih ya, itu memang pasti dalam kita merencanakan strategi ini mungkin juga ada ruang-ruang yang belum kita antisipasi nih begitu. Nah, sehingga konteksnya adalah ke depan keberanian ini menurut saya benar tadi Pak Jokowi menyampaikan harus tetap dijaga gitu ya, konsistensi dan keberanian itu. Tapi pengembangan bagaimana strateginya begitu ya, itu tetap aja menurut saya ada ruang-ruang untuk bisa kita perbaiki begitu. Kayak misalkan tapi kalau terus-terusan misalkan ada istilahnya quote and quote bertengkar ya dengan negara lain ya hasilnya nggak optimal juga begitu. Walaupun mungkin di dalam kita bisa bersatu tapi melawan negara lain kadang-kadang problemnya itu adalah kita menang di satu komoditas, kita dikalahkan di komoditas yang lain. Nah ini kan tidak bagus juga gitu. Jadi saling meniadakan gitu. Itu yang bisa terjadi kalau tadi hanya sekedar berani begitu. Tapi kalau kita punya strategi yang lain, misalkan nih kita juga mengembangkan bagaimana pendekatan-pendekatan yang lebih diplomatis ya sebelum kita mengambil jalan untuk melarang katakanlah misalkan ini ya contohnya mineral yang kita total larang, kemudian harapannya kita sih sebetulnya pemerintah kan juga bukan berarti melarang total. Kalau mereka investasinya masuk ke kita juga diizinkan kan sebetulnya gitu. Nah, bagaimana kemudian pendekatan ini bisa kita ya istilahnya kombinasi ya. Artinya di samping kita juga mencoba untuk menghilirkan produk-produk kita, tapi di sisi lain juga kita dorong juga mereka mau masuk gitu. Karena kita sudah katakanlah ya menyiapkan begitu semuanya begitu. Nah, rekomendasi atau strategi apa yang harus diterapkan begitu sehingga nanti roda perekonomian kita dan juga pertumbuhan ekonomi kita solid, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir. Kita masih membahas terkait dengan menjaga kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun politik. Nah, lantas bagaimana nih solusi, rekomendasi yang bisa diberikan oleh Kadin terkait dengan bagaimana menjaga pertumbuhan ekonomi kita tetap solid sehingga tadi ada beberapa PR yang tadi sudah disampaikan begitu di bawah ini tidak akhirnya menjadi kendala justru kita harus seiring sejalan nih. Jadi ya harapan kami tentunya Kadin ini mempunyai peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi karena kita adalah mitra pemerintah. Pertama adalah memang
kalau bisa yaitu masalah suku bunga untuk kredit itu dibantulah oleh pemerintah. Kedua, mengenai angka ekspor ditingkatkan, importnya ditekan. Saat ini juga kayak alat-alat kesehatan kita masih banyak impor. Kita harus bisa produksi untuk kepentingan sendiri. Jadi importnya ditekan, ekspornya ditingkatkan, dan yang saat ini Kadin lagi berupaya untuk memberikan inspirasi capacity building tentunya kepada teman-teman di seluruh daerah untuk berani menjadi investor di negeri sendiri. Karena ini potensi yang sebegitu besarnya, masa kita mau jadi penonton sih? Nah, jadi Kadin akan memberikan pendampingan bagaimana melihat satu potensi yang mana itu bisa menjadi satu dokumen yang commercially viable, especially di investasi ya Mas, karena memang saat ini pemerintah itu mempunyai program strategis nasional di mana ada 5.800 triliun. Pencapaian dari proyek strategis nasional di zaman Pak Jokowi ini mencapai 1.080,2 triliun. Masih ada 80% harus di-achieve. Belum lagi potensi IKN. IKN di tahap 500 triliun pertama itu pemerintah hanya menyediakan 21%. Sisanya itu perlu peranan public private partnership yang turut serta membangun si IKN. Belum lagi RPJM. RPJMN itu sampai 5 tahun ke depan itu nilainya 6.445 triliun. Itu adalah potensi untuk pengusaha-pengusaha seluruh Indonesia yang mana tentunya membutuhkan fasilitas permodalan dengan suku bunga yang murah. Dan Kadin saat ini juga menginisiasi untuk pengusaha-pengusaha harus naik tingkat. Jadi investor di daerahnya masing-masing. Jangan jadi penonton tapi jadi pelaku usaha. Dan pesan yang luar biasa untuk pemerintah, kita harus punya research and development yang kuat sih. Karena potensi yang begitu banyak yang luar biasa ini memang harus based on paper lah yang bisa kita kembangkan. Jadi tetap semangat semuanya, tetap bersatu, jaga situasi politik ini, kontestasi politik ini harus kita sukseskan. Jangan kita terpecah belah. Apa yang sudah dibentuk oleh pemerintah sampai dengan saat ini harus tetap berlanjut. Indef, bagaimana Anda melihatnya begitu? Rekomendasi yang mungkin bisa Anda sarankan supaya pertumbuhan ekonomi kita tetap terjaga meskipun tadi kontestasi politiknya juga sudah mulai menghangat begitu. Kalau dilihat kan kontestasi politik ini akan terjadi kalau diparalelkan dengan momentum pertumbuhan ekonomi itu akan terjadi di triwulan 4 dan triwulan pertama 2024. Memang challenge-nya itu adalah sepertinya pertumbuhan ekonomi 5,17 yang kita peroleh di triwulan kedua ini adalah titik puncak di tahun ini. Setelah itu kalau kami menghitung itu akan ada perlambatan memang gitu ya, tapi kita harus mencoba untuk menahan, usahakan ya setidaknya 5% kita dapatlah tahun ini begitu ya pertumbuhan ekonomi. Nah, caranya bagaimana? Kita tahu badai di globalnya itu sudah mulai kelihatan begitu ya. Nah, tinggal bagaimana kemudian di dalam negeri, tadi saya sepakat Bu Hardini menyebut UMKM tadi. Sebetulnya UMKM ini memang butuh dukungan karena ekonomi kita itu sangat bergantung dari bagaimana dinamika di UMKM itu begitu. Nah, terus yang kedua, aspek yang lain memang adalah suku bunga gitu. Kenapa? Karena sebenarnya inflasi kita itu sudah cukup rendah sekarang ya, tinggal 3%-an ini gitu. Tapi bunga acuannya itu masih di 5,75. Jadi gapnya terlalu jauh. Menurut saya untuk akselerasi ekonomi untuk menjaga di momen setidaknya 5% itu butuh dukungan juga dari penurunan kredit. Nah, disitulah kemudian peran mulainya dari mana ya, harus dari suku bunga acuannya dulu, suku bunga kebijakannya mulai diturunkan, dan itu nanti implikasinya adalah kepada suku bunga kredit perbankan yang juga bisa ada ruang untuk penurunan begitu, dan itu nanti akan bisa memacu ekonomi begitu. Baik, berarti memang sektor UMKM yang lagi-lagi masih menjadi penopang ya pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan semoga di tahun politik ini fokus pemerintah saat ini dan mendatang pun masih akan sama ya, untuk menjaga dunia usaha kita tetap kondusif, dunia investasinya juga makin kondusif dan nyaman tentunya bagi pelaku usaha. Tentu ujung-ujungnya adalah rakyat lagi, masyarakat lagi nih yang akan merasakan dampak positifnya ya. Baik Bu Hardini, Pak Eko, terima kasih banyak atas kehadiran dan waktu yang sudah disempatkan serta insight yang menarik bahwa perjuangan kita begitu ya, pertumbuhan ekonomi masih akan terus tetap dijaga bersama-sama. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Ibu Hardini Puspasari, Wakil Ketua Komite Tetap Promosi Sektoral Bidang Investasi Kadin Indonesia, dan juga Bapak Eko Listianto, Wakil Direktur Indef. Dan informasi tadi menandai akhir jumpa kita dalam program spesial report, dan nantikan program-program spesial persembahan IDX Channel dalam rangka HUT Pasar Modal di bulan Agustus ini dalam Capital Market Month at IDX Channel. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.